Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Ekonomi dengan topik permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran ini masih yang pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan permintaan dan penawaran yang kedua karena memang topik ini sangat luas dan sering muncul di soal-soal Olimpiade Ekonomi setiap tahunnya. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran beberapa barang di pasar induk kota X adalah sebagai berikut. 1. Karena panen raya, penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. 2. Menjelang Lebaran, permintaan terigu meningkat 2 kali lipat, tetapi pengadaan terigu sangat terbatas sekali. 3. Karena hujan terus-menerus banyak tanaman kedelai pada puso, sehingga penawarannya merosot tajam, padahal permintaan akan kedelai mengalami kenaikan 5%. Keempat, setelah Lebaran Haji, permintaan terhadap hewan kambing dan sapi menurun tajam, sedangkan pedagang mendatangkan hewan kambing dan sapi dari daerah secara besar-besaran. Berdasarkan kondisi di atas, maka kesimpulan yang tepat adalah terjadi kenaikan harga beras yang luar biasa, tetapi harga hewan kambing dan sapi menurun kembali. B. Harga beras dan terigu naik 2 kali lipat menjelang Lebaran karena banyak orang-orang yang membutuhkannya. C. Terjadi kenaikan harga kedelai, tetapi harga terigu merosot tajam sebab kedelai lebih penting. D. Harga kedelai dan hewan kambing serta sapi sama-sama menurun karena permintaannya sudah berkurang. E. Harga beras turun karena panen raya dan harga hewan kambing dan sapi juga turun karena permintaannya sudah berkurang. Nah, kita lihat kalau yang ditanya adalah kesimpulan dari pernyataan yang di atas, maka sebelum kita menjawab, terlebih dahulu kalian harus paham bahwasanya bagaimana sih hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi kalau hukum permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Nah, artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah dengan asumsi ceteris paribus atau disebut dengan faktor lain dianggap tetap. Nah, yaitu pendapatannya, kemudian seleranya tetap, harga barang yang lain juga tetap. Jadi intinya selain harga, faktor yang lain dianggap tetap. Itu yang disebut dengan ceteris paribus. Nah, kemudian kalau hukum penawaran itu berbanding lurus. Jadi jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Nah, artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Dalam hukum penawaran, ya, berlaku juga kondisi ceteris paribus. Oke, kita lihat pernyataannya. Yang pertama, karena panen raya, maka penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. Nah, berarti di sini harga beras akan turun. Ya, karena apa? Permintaannya stabil, sementara panen raya banyak, tapi tidak mempengaruhi permintaan beras akan naik ataupun akan turun. Sehingga di sini akan mengalami yang namanya harga beras akan turun. Menjelang Lebaran permintaan terigu meningkat 2 kali lipat, tetapi pengadaan terigu sangat terbatas sekali. Berarti di sini karena dia langka, harga terigu ini akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, karena hujan terus-menerus, banyak tanaman kedelai
pada PUSO sehingga penawarannya merosot tajam. Padahal permintaan akan kedelai mengalami kenaikan 5%. Berarti di sini harga kedelai akan naik. Setelah Lebaran Haji, permintaan terhadap hewan kambing dan sapi menurun tajam. Sedangkan pedagang mendatangkan hewan kambing dan sapi dari daerah secara besar-besaran. Berarti harga kambing dan sapi akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat yang cocok adalah dari pernyataan kesimpulan yang tepat. Kalau tadi harga beras itu akan tadi kalau harga beras akan turun. Di sini yang A terjadi kenaikan harga beras. Berarti salah. Karena di sini seharusnya harga beras akan mengalami turun. Yang kedua, harga beras dan terigu naik 2 kali lipat menjelang Lebaran karena banyak orang yang membutuhkan. Salah, karena memang tadi kalau untuk terigu memang harga akan naik, tetapi kalau beras dia tetap turun. Terjadi kenaikan harga kedelai, tetapi harga terigu merosot tajam. Sebab kedelai lebih penting, nggak ada pengaruh ya, karena memang kalau dia harga kedelai itu tadi memang naik, terigu juga naik. Tapi di sini yang terjadi adalah harga kedelai naik, tetapi harga terigunya merosot, seharusnya naik. Harga kedelai dan hewan kambing serta sapi sama-sama menurun karena permintaannya sudah berkurang. Ini harga kedelai. Kedelai tadi harusnya naik, kambing yang turun. Kemudian harga beras turun karena panen raya dan harga kambing dan sapi juga turun karena permintaannya sudah berkurang. Nah, ini baru benar. Harga berasnya turun, harga kambing juga turun. Jadi jawabannya adalah E. Ini nanti bisa kamu pelajari untuk pembahasannya. Ya. Kemudian jadi analisisnya seperti itu. Tentukan dulu harga barangnya, baru buat kesimpulannya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah A. Jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran turun. B. Jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran naik. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran turun. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran naik. Jumlah permintaan dan penawaran tetap. Oke, kita lihat kalau yang ditanya adalah yang mengalami kenaikan harga. Maka yang perlu kita ingat adalah dari segi hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi kenaikan harga barang itu berakibat permintaan terhadap barang tersebut berkurang atau turun. Nah, sementara penawarannya justru bertambah ataupun naik. Jadi jumlah permintaannya turun, jumlah penawarannya naik. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lihat kurva ya. Kurva dari elastisitas. Pernyataan yang tepat di bawah ini sehubungan dengan kurva di atas adalah. Oke, kita lihat pilihannya A. Kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku produksi akan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser dari E1 dan E2. B. Kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan masyarakat
akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang dari Q1 menjadi Q. Ya. Kemudian pendapatan masyarakat meningkat, sementara harga bahan baku produksi tetap, mengakibatkan harga naik dari P menjadi P1. Dan titik keseimbangan pasar bergeser dari E menjadi E1. Jumlah penduduk meningkat, sedangkan harga bahan baku produksi tetap, menyebabkan harga barang meningkat dari P menjadi P2 dan titik keseimbangannya berada pada E2. Kenaikan upah buruh dan kenaikan harga bahan baku menyebabkan harga barang kebutuhan meningkat dari P menjadi P1 dan titik keseimbangan pasar bergeser dari E menjadi E1. Nah, jadi kalau kita lihat dari di sini adanya kenaikan dari E1 ke E2 ya, kemudian maka di sini yang perlu kita lihat adalah karena adanya kenaikan dari pendapatan masyarakat, ya. Karena ketika masyarakat pendapatannya naik, maka kurva dari permintaan ini akan bergeser ke kanan atas dari D ke D1, ya. Kalau misalnya pendapatannya yang berubah, ya, maka kurva akan mengalami pergeseran, ya, pergeseran ke kanan atas. Kemudian kenaikan harga bahan baku ini juga akan menggeser sejajar kurva penawaran ke kiri atas. Jadi kenaikan dari pendapatan, kemudian kenaikan dari harga bahan baku ini sama-sama mengalami pergeseran kurva. Jadi elastisitas yang pertama ya bergeser ke elastisitas yang kedua. Jadi jawabannya adalah A. Kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku produksi akan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser dari E1 dan E2. Ya, ini dia bergeser E1 ke E2, D1 ke D ke D1, S ke S1. Ini D namanya demand, supply, dan elastisitas. Oke, jadi itu saja untuk materi kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.